Shalom saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengatakan, kamu adalah garam dunia. Saudara, kita mengenal garam sebagai bumbu dapur yang umum dipakai setiap kali orang memasak. Garam berfungsi memberikan rasa pada masakan. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, dapatkah garam kehilangan rasa asinnya dan menjadi tawar? Bukankah kalau garam menjadi tawar artinya dia bukan garam lagi? Apakah garam bisa kehilangan rasa asinnya, saudara? Mungkin memahami hal ini kita sedikit kebingungan, saudara. Saudara, ini namanya adalah anakronisme, saudara. Apa itu? Tidak ada hubungannya sama Ana yang lagi sakit kronis. Enggak, saudara, bukan. Sederhananya yang namanya anakronisme adalah memahami sesuatu yang kuno tapi dengan kacamata modern, saudara. Karena di dalam perkataan Yesus ini, saudara, garam yang disebut di sini adalah garam di dalam abad yang pertama, saudara. Kita tidak bisa memahaminya dengan konsep garam di zaman sekarang ini. Garam yang kita kenal sekarang adalah senyawa kimia natrium klorida. Memang itu tidak akan pernah kehilangan rasa asinnya. Namun demikian, pada abad pertama, garam itu bukan senyawa natrium klorida yang murni, saudara. Yang disebut garam adalah bongkahan batu kecil yang diambil dari danau Laut Mati yang airnya sangat asin. Kadar garam dari Laut Mati ini sangat tinggi, 34%. Yang mana saking asinnya, saking tingginya kadar garam itu, tidak ada makhluk yang bisa hidup di sana. Makanya disebut Laut Mati. Saudara, batu dari Laut Mati inilah yang dipakai untuk menjadi garam pada waktu itu. Jadi garam itu, batunya itu dicelupkan ke dalam masakan sampai dirasakan cukup asin, lalu diangkat, saudara. Nah, ini akan dilakukan terus-menerus sampai suatu saat batu itu akan kehilangan rasa asinnya. Maka setelahnya batu itu akan dibuang. Dan sama sekali tidak ada kesalahan logika bila batu itu kemudian akan diinjak orang. Saudara, umat Allah adalah garam dunia. Kita diperintahkan untuk tidak menjadi tawar. Kita diperintah untuk tetap asin, memberi rasa sebagai jati diri kita, identitas kita. Saudara, menarik sekali bahwa arti harafiah daripada kata Yunani menjadi tawar itu adalah kata Yunaninya adalah moraino, diterjemahkan menjadi bodoh. Saudara, kata ini diserap dalam bahasa Inggris moron, saudara. Saudara, bayangkan kalau sesuatu yang disebut garam, dikasih label garam, tapi dia tidak asin. Bukankah garam itu yang paling penting adalah fungsinya untuk memberi rasa asin? Tetapi kalau ia menjadi tawar, apa artinya garam itu? Konyol tampaknya. Saudara, jika seseorang percaya telah berubah menjadi tawar, mereka sama seperti dengan orang yang membodohi dirinya sendiri. Kalau hidup kita tidak bisa menunjukkan rasa kita sebagai orang Kristen, maka itu adalah sebuah kebodohan. Tidak heran kita akan dibuang dan diinjak orang. Hidup kita akan dilecehkan. Saudara, setelah mendengar penjelasan ini, saya mengajak setiap kita semua untuk menyadari siapa kita. Identitas kita sebagai garam dunia. Mari kita memberikan rasa pada dunia ini. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Terlebih dalam kondisi yang sulit saat ini. Jangan sampai keberadaan kita ini di tengah masyarakat, kita ada atau enggak ada, sama aja. Kalau begitu artinya kita benar-benar batu yang tidak ada gunanya, saudara. Tapi saya rindu setiap kita boleh menjadi garam dunia yang memberikan rasa pada dunia ini. Selamat menggarami dunia dan terus tetap percaya dan semangat mengikut Tuhan.